Kepala BP2MI ungkap sosok yang jadi aktor judi online tidak tersentuh hukum RI. Pasalnya, bos judi online disebut telah mengambil keuntungan juga dari bisnis perdagangan orang warga negara Indonesia. Memang ada tren baru penempatan pekerja migran ilegal ke Kamboja yang berujung bekerja pada perusahaan penyedia judi online. Ada yang disekap, disandra dengan meminta tebusan agar mereka bisa kembali ke Indonesia. Kejadian ini pernah menimpa sepasang suami istri yang mengaku berasal dari Purwakarta, Jawa Barat pada September 2023 lalu. Kerja di luar negeri tapi secara ilegal. Telah berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Terakhir terjebak di perusahaan penyedia judi online. Nyaris sama juga menimpa seorang WNI bernama Vivi yang merekam video di dalam kamar mandi mengaku disekap di tempat bekerja di Kamboja yang meminta tolong ke sejumlah pihak karena butuh uang sebesar 66 juta rupiah untuk bisa bebas dari sekapan di sebuah mes kota Sihanouk Ville, Kamboja. Terungkap Vivi disekap terkait permasalahan sang suami yang bekerja sebagai admin judi online. Terkait banyaknya pekerja migran Indonesia ilegal yang terperangkap dalam bisnis judi online, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ungkap sosok yang menjadi aktor utama di balik praktik judi online di Kamboja. Sosok ini merupakan seseorang yang tidak dapat tersentuh oleh hukum. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Boleh ditanya kepada Pak Menko, Pak Mahfud MD saat itu. Ya, Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Beni juga ungkap pemberantasan judi online bisa menindak sosok sekelas pimpinan atau bandar. Pasalnya bos judi online juga telah mengambil keuntungan dari bisnis perdagangan orang warga negara Indonesia. Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi mampu hukum menyentuh para bandar, para tekong, mereka yang kita kategorikan sebagai penjahat, penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dan pesta pora dari bisnis haram perdagangan manusia. BP2MI berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas dalam mengatasi praktik perdagangan orang, termasuk juga judi online. Tim Liputan melaporkan untuk NET.